aksi nyata di latihan mandiri pada platform Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang santai Bunda ya, Bapak Ibu ya. Tidak tegang di sini Bapak Ibu ya. Tetapi tetap kegiatan hari ini memberikan makna, memberikan pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Nah, untuk hari ini kegiatan webinar akan didampingi langsung oleh Ibu Dewa Ayu Anam Pratiwi. Beliau merupakan narasumber berbagi praktik baik di PMM. Beliau juga merupakan Ketua Komunitas Belajar TK Negeri Pembina Karangasem. Halo Bunda Dewa Ayu Anam Pratiwi. Halo Bu Guru Ani, Ya, wah apa kabarnya Bunda hari ini? kabarnya luar biasa. Oh, luar biasa. Oke. Tentu luar biasa ya Bunda ya, karena hari ini mau sharing tentang bagaimana sih menuntaskan aksi nyata di latihan mandiri PMM. Tentunya Bapak dan Ibu semua sudah penasaran gimana sih solusi Bunda Dewo untuk bisa membuat aksi nyata di PMM. Betul nggak Bapak dan Ibu? Hmm. Iya, oke. Sudah nggak sabar ya? Mana dong wajah-wajahnya nggak kelihatan ini ya? Nggak ada wajah-wajahnya ini. Ayo dong tunjukkan pesonanya Bapak dan Ibu. Selamat sore. Ya, untuk waktunya saya sebagai moderator akan saya langsung persilakan untuk Bunda Dewa. Bunda Dewa silakan. Terima kasih Bu Guru Ani. Ya, sama-sama. Sayangnya nih moderatornya belum memperkenalkan diri ya. Oh, saya lupa Lupa kenal diri. ya. Lupa, saking semangatnya Bunda, saya lupa jadi. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Nikoma Adriani, biasa dipanggil Mang Ani, karena saya paling kecil di sini ya, paling muda. Saya mengajar di TK Negeri Pembina Karangasem. Oke, silakan Bunda Dewe. Iya, terima kasih Bu Guru Ani. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua ya sudah hadir di sini di komunitas komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem. Jadi hari ini kegiatan kita adalah kegiatan belajar bersama ya. Jadi suasananya dilakukan dengan santai gitu ya. Namun harapannya nanti tetap ada hal-hal baik, ada dampak yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan belajar kita hari ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, eh, sebelum kita memulai kegiatan belajar, ada baiknya nih saya juga ingin mengenal beberapa Bapak Ibu yang sepertinya nama-namanya asing gitu ya, atau teman-teman di sini mungkin yang tidak berasal dari Karangasem, boleh kenalan dulu, boleh ditulis di kolom chat, ataupun teman-teman yang dekat juga yang di Karangasem, bolehlah dikirim, diketik ya nama dan dari mana gitu ya. Dan untuk teman-teman saya yang sudah hadir di sini nih, terima kasih ya. Ada yang jauh-jauh nih dari Teh Mimin. Ada siapa lagi nih? Ada banyak teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Ada Pak Guru juga ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih aksi nyata gitu. Ya, baik teman-teman silakan boleh mungkin teman-teman untuk mengetik namanya karena katanya kalau nggak kenal tak kenal maka tak sayang gitu ya. Takutnya karena kita nggak sayang-sayangan kegiatan belajarnya jadi sedikit terhambat nanti gitu ya. Oke, saya masih menunggu ya nama-nama teman-teman mungkin boleh diketik di kolom chat. Tuh ada siapa nih? Ya, silahkan. Kalau saya sih besar harapannya teman-teman bisa mengaktifkan kamera karena nanti kegiatan belajar ini kita akan langsung berpraktek ya. Jadi kita akan langsung berpraktek bagaimana sih membuat aksi nyata gitu ya. Dari hasil refleksi beberapa kali refleksi yang saya lakukan gitu ya. Ternyata teman-teman dapat teori akhirnya saat membuat aksi nyata tetap aja buntu, tetap aja belum bisa menyelesaikan aksi nyatanya gitu ya. Jadi harapannya kalau hari ini kegiatan belajar kita berjalan dengan interaktif ya,
Saya pengen juga tahu sebenarnya ini teman-teman udah sampai di mana PMM-nya gitu ya, atau udah berapa sertifikat, atau ada yang mandek di aksi nyata, atau bahkan ada yang belum membuka PMM. Tapi apapun situasi dan kondisinya, saya rasa nggak masalah bagi kita semua ya. Yang penting hari ini kita niatnya sudah belajar. Tuh. Oke, ada Teh Mimin dari Cimahi. Halo Teh. Kemudian ada Bu Kadek Yogi Antari Putri dari TK Kumara Dharma Suci Denpasar. Halo Bu Kadek ya. Terima kasih ya hari ini sudah mau belajar bersama kami di sini gitu. Baik, teman-teman yang lain boleh mungkin masih masih ketik-ketik ada Bu Maiker ya, Bu Maiker Elizabeth. Selamat sore Bu Maiker ya. Saya panggilnya Bu Maiker ya atau siapa? Bu Elizabeth. Halo Bu Pia. Jadi Bapak dan Ibu, kami di sini komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan ketiga di Kabupaten Karangasem. Jadi angkatan pertama dan angkatan ketiga gitu ya. Pertama dan terakhir nih di Karangasem adanya gitu ya. Jadi salah satu tugas dan kesadaran yang kami miliki adalah berbagi. Gitu ya. Nah, hari ini kami ingin apa yang kami bagikan, apa yang teman-teman pelajari bersama kami ada hasilnya. Oke, oh Bu Elizabeth dari Balikpapan, selamat sore Bu. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Bahwa nantinya kita ingin kegiatan ini benar-benar memberikan dampak gitu ya, memberikan dampak. Artinya apa? Kita akan langsung berpraktek gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman semua bisa mempersiapkan mungkin ada perangkat, membuat beberapa catatan atau membuka PMM ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang topik eh, tema kurikulum, kurikulum merdeka ya. Jadi ini temanya universal ya, lintas jenjang. Jadi siapapun akan memperoleh eh, tema itu nantinya harus mempelajari tema itu. Oke. Belum ada yang mau kenalan ini? Oke, kalau nggak ada kenalan nggak apa-apa nih. PP Demak Simanjuntak. Oh, Bapak pengajar praktik ya? Pak Demak gitu ya, saya manggilnya siapa nih ya? Selamat sore Bapak ya. Oh, saya Demak. Oh, dari SMP 88 Jakarta. Selamat sore Bapak. Oke, ya itu Maaf kan. Ibu Dewa, saya dengan Ibu. Oh, Ibu, aduh maafkan saya, Bu. Bu Demak Iya, ya. salam kenal Panggilnya Bu Ibu. Demak ya, Bu ya. Iya, iya benar Oh Ibu. iya, selamat bergabung Bu. Selamat datang di Bali. Pengennya sih nyambutnya di Pantai Kuta ya Bu ya, atau di Sanur ya. Betul Ibu. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah ada beberapa teman-teman yang memperkenalkan diri. Kalau sekarang saya ingin teman-teman boleh menuliskan di kolom chat ya. Mungkin PMM-nya sudah sampai mana gitu ya, atau sudahkah menyelesaikan aksi nyata gitu aja deh. Apakah teman-teman sudah ada beberapa yang menyelesaikan aksi nyata, atau bahkan udah dapat sertifikatnya sampai 10 gitu misalnya ya. Silahkan boleh diketik di kolom chat. Ya, kenapa ini saya tanyakan gitu ya? Karena sebagai seorang guru tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan sebuah asesmen diagnostik awal, asesmen kesiapan belajar gitu ya kepada semua peserta atau anak-anak kita nih kalau di dalam kelas. Nah, ini salah satu asesmen diagnostik awal yang saya lakukan ya kesiapan belajarnya nih. Teman-teman kira-kira aksi nyatanya sudah sampai di mana atau belum mengerjakan atau sudah ada beberapa gitu ya atau topik-topik apa saja gitu ya. Mohon kiranya teman-teman, saya yakin teman-teman semua adalah guru-guru yang memang apa memiliki semangat belajar yang tinggi gitu ya, guru-guru yang menganut belajar interaktif ya. Jadi pembelajaran orang dewasa kita nggak akan saling apa, oh udah tidak nunggu validasi, wah teknik ini lagi nunggu validasi nih. Oh baru 12 tiga nunggu validasi. Oh, wah nanti boleh kita interview nih Teh Mimin ya. Oke, sudah sudah 12.
menunggu 3 validasi lagi. Oke, atau teman-teman lain ada mungkin yang belum sama sekali atau seperti apa? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Mungkin ada teman-teman yang di Karangasem nih, sudah ada beberapa aksi nyatanya atau belum sama sekali, ya. Silakan diketik di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, semuanya kayak malu-malu ya. Takutnya saya nyerocos di sini nanti berbaginya, tahunya di sana nggak ada yang dengerin gitu ya. Makanya ini harus ditanya dulu ya. Kita mau menciptakan sebuah pembelajaran yang interaktif gitu. Jadi apa yang kami sampaikan memang benar-benar ada dampaknya. Oh, Pak Gunarse sudah satu aksi nyata dan sudah dapat sertifikat. Keren banget ya. Baik Bapak Ibu ya. Kalau kalau mungkin belum ada yang ingin apa berbagi cerita di kolom chat nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kami tetap akan semangat belajar ya, semangat berbagi kami tidak akan mengurangi gitu ya. Walaupun Bapak Ibu semua belum belum interaktif sepertinya ya, tapi nggak masalah Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu masih perlu ini nih. Oh, Bu Maker baru 3 sertifikat. Oh, keren banget ya Bu Maker. Ya, sudah 3 sertifikat. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman semua ya, saya izin untuk share screen di sini ya. Ya, slide saya ya. Ini saya yang di slide ini. Stop share. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua ya, tentunya di masa sekarang banyak sekali kita mendengar aksi nyata gitu ya. Semua hal sekarang yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, dengan apapun itu ya, tentang pembelajaran, tentang pendidikan, pasti muaranya ada di kurikulum merdeka, dari PMM ya. Jadi ketika ada rapor pendidikan, belajarnya di mana? Di PMM. Ketika ada eh, PBD, belajarnya di mana? Ada belajarnya di PMM. P5, semua belajarnya di PMM. Ketika sekarang ada perundungan, kekerasan, dan lain sebagainya juga kita belajarnya di PMM. Jadi semua sumber belajar kita memang ada di PMM. Ya. Jadi itu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk kita, guru-guru, untuk selalu belajar. Gitu. Nah, jadi kenapa bedanya belajar sekarang dengan belajar yang dulu gitu ya. Kalau dulu kita belajar karena ditugaskan, ya. Dulu kita belajar karena dipanggil untuk belajar, tetapi sekarang belajar adalah secara mandiri. Ya. Jadi kalau mendengar kata mandiri, tentunya itu tidak akan lepas dari kesadaran. Ya. Jadi belajar atas sebuah kesadaran dari diri sendiri. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah materi kita hari ini gitu ya, materi berbagi tuntas aksi nyata di PMM ya. Jadi perkenalkan kami komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem. Ya, jadi kami ada 17 ya, ada 16 atau 17 ya. Ada 16 ya dengan pegawai ya. Kemudian ini adalah salah satu pojok di komunitas belajar kami ya di TK Negeri Pembina Karangasem. Jadi ini ada profil anggota komunitasnya. Eh, Wah, sebentar, sebentar, sebentar. Kelihatan ya? Bapak Ibu kelihatan? Slide share saya kelihatan Bapak dan Ibu?
Ya. Halo Bapak Ibu, slide share saya terlihat nggak ya? Saya coba ya. Ya. Sudah. Nah, ini adalah salah satu eh, pojok sudut di komunitas kami ya. Jadi sekretariat kami di sini ya. Kantornya kalau kantor TK Pembina ya ini sekretariatnya komunitas belajarnya. Ya, jadi kami di sini ada moto kami di sini ya. Ada belajar untuk eh, terinspirasi, berbagi untuk menginspirasi. Ini ada anggota komunitasnya, kemudian ini ada strukturnya, ya, jadi ada penggeraknya. Kemudian ini adalah kebutuhan-kebutuhan belajar yang kami petakan di awal tahun pelajaran. Ya, jadi kami memetakan kebutuhan belajar anggota komunitas. Sebenarnya anggota kami ini masing-masing butuh belajarnya tentang apa sih gitu. Ternyata ada yang butuh belajar tentang P5, ada yang butuh belajar tentang bagaimana membuat aksi nyata, butuh belajar tentang implementasi Merdeka Belajar di kelas itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ini adalah reward bagi kami gitu ya. Jadi kantong-kantong ini adalah berisi eh, capaian dari eh, sertifikat-sertifikat yang sudah diperoleh gitu ya. Kenapa ini dilakukan gitu? Itu sebagai pemacu, sebagai eh, pemantik bagi kami semua untuk selalu belajar gitu ya. Karena ini benar-benar sumber belajar kita ada di sini gitu, Bapak Ibu semua ya. Baik, sekian perkenalan dari eh, kami komunitas guru belajar TK Negeri Pembina Karangsem. Selanjutnya, ya ini Bapak Ibu ya, mungkin kalau teman-teman yang lain sudah sangat eh, familiar dengan kata aksi nyata gitu ya. Aksi nyata apa sih gitu ya? Ya, sudah beraksi, beraksi yang nyata gitu. Nah, kalau aksi nyata yang di PMM ini apa gitu? Jadi ini adalah merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik di pelatihan mandiri. Jadi ketika kita sudah melewati nonton video, kemudian kita mengerjakan soal-soal soal-soal dari video yang kita tonton, kemudian kita merefleksi, kemudian sampai kita ikut post-test. Nah, setelah tahapan itu kita lalui, kita akhirnya sampai di aksi nyata. Nah, selain itu, aksi nyata ini merupakan bentuk praktik pemahaman terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan. Jadi, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami ya tentang topik tadi, akan kita praktekkan ke dalam entah itu ruang kelas, entah itu komunitas belajar, entah itu hubungan ke orang tua, tergantung dari topik yang kita pelajari. Jadi harapannya Bapak dan Ibu ketika menyelesaikan semua topik di PMM ini, ketika menyelesaikan satu topik itu tidak hanya membuat aksi nyata sebagai sebuah eh, tugas, sebagai sebuah tuntutan gitu ya, tetapi memang benar diaksi nyatakan ke dalam ruang kelas, ke dalam eh, kehidupan gitu ya, kehidupan yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, kemudian aksi nyata ini juga merupakan implementasi teori yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika selesai mengerjakan aksi nyata, ketika selesai mengerjakan post test gitu ya, Bapak Ibu nggak langsung nih bisa buat apa penugasan seharusnya ya, tetapi mengimplementasikannya ya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu pahami, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari itu yang akan Bapak Ibu eh, praktekkan kalau bagi guru mungkin di ruang kelas gitu ya. Oke. Nah, hari ini kami mengambil ya ini tahapan dalam melaksanakan aksi nyata tadi ya. Jadi menyelesaikan modul dan post-test ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul dan post-test, maka Bapak Ibu diharapkan untuk memilih satu aksi nyata yang telah disiapkan untuk
menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Jadi dalam satu topik itu mungkin akan ada beberapa pilihan aksi nyata. Ada dua, ada tiga gitu ya. Bahkan ada yang satu gitu ya. Nah, di sana tergantung dari kesiapan Bapak dan Ibu. Jadi aksi nyata itu ada yang bagi guru, ada yang bagi kepala sekolah, ada yang bagi guru atau kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu baca dulu ya rinciannya dari sana gitu ya. Yang mana yang akan dipilih ya. Kemudian ketika sudah menentukan salah satu dari aksi nyata tadi, maka selanjutnya Bapak Ibu langsung berpraktik ya. Nah, kemudian setelah praktik, maka semua yang sudah Bapak Ibu praktikkan tadi dituangkan ke dalam cerita ya. Jadi berbentuk PDF. Selanjutnya diunggah ke lembar aksi nyata dan Bapak Ibu tinggal menunggu validasi saja. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh dari topik yang akan kita pilih hari ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sini nih, Bapak Ibu, kira-kira sudah membuat sebuah catatan belum? Saya stop share dulu. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai eh, untuk ke aksi nyatanya nih, sudah membawa catatan semua ya? Sudah siap dengan catatan ya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Bu Demat. Oke ya, Bapak Ibu yang lain nih, teman-teman yang lain sudahkah siap dengan catatannya? Sudah, Ibu. Sampun, Bu. Baik, terima kasih. Sudah, Bu. Terima kasih ya atas responnya. Oke, kita akan mulai. Sudah terlihat? Ya. Nah, hari ini kita akan memilih topik kurikulum merdeka. Jadi hal pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah ini ya, tujuan belajar dari kurikulum merdeka ini. Ya, di sini Bapak Ibu harus perhatikan nih bahwa di sini ternyata di kurikulum merdeka apa sih yang harus Bapak Ibu pahami gitu ya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memahami tentang struktur kurikulum, ya, kemudian perubahannya di tiap jenjang, penjelasan mengapa kurikulum berubah dan perlu diadaptasi, hingga kaitannya dengan capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya nih, dengan mempelajari topik ini, Anda dapat memulai implementasi kurikulum merdeka di ruang kelas. Jadi, mengimplementasikan kurikulum merdeka itu seperti apa sih, gitu ya. Kemudian, topik ini dapat Anda pelajari sebelum memulai topik perencanaan pembelajaran, asesmen, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah jelas ya digambarkan apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Jadi sangat jelas nih apa yang harus dilakukan dan di sini juga ada rekomendasi Bapak Ibu berapa hari sih menyelesaikan topik gitu ya. Jadi kenapa Bapak Ibu bisa dapat sertifikat 32 JP, 42 JP gitu ya misalnya. Karena ini di sini sudah ada ditentukan nih sebenarnya eh, aksi nyata itu atau topik ini ya, dalam satu topik ini diselesaikannya itu berapa hari ya? 15 sampai 22. Jadi Bapak Ibu punya waktu nih buat eh, mempelajari dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau videonya harus diulang ya diulang Bapak Ibu ya. Kalau videonya harus ditonton eh, apa perlu saya pause dulu nih, kemudian apa ya tadi artinya gitu ya, silahkan dilakukan itu. Jadi video itu tidak hanya diselesaikan untuk mencari centang hijau saja gitu ya. Jadi ini adalah 15 sampai 22 hari. Nah, kemudian di sini ternyata ada dua modul yang harus Bapak Ibu pelajari. Ya, jadi ada modul satu makna kurikulum dalam pendidikan, yang kedua pembelajaran versi kurikulum merdeka. Nah, setelah ini Bapak Ibu selesai pelajari, sudah selesai Bapak Ibu selesaikan sampai di post test gitu, barulah Bapak Ibu akan bisa mengerjakan aksi nyata ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik ya. Kita akan melihat, memilih aksi nyata apa sih yang akan kita pilih ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini.
ternyata ada 3 pilihan aksi nyata di sini. Ya, ya Bapak Ibu boleh lihat 3 pilihan aksi nyata di sini yang ada ya. Jadi yang pertama ada menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ini boleh dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, ini dilakukan oleh guru. Kemudian membuat diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum merdeka. Dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Jadi ini 3 pilihan aksi nyata yang bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Jadi 3 pilihannya. Oke, sekarang hari ini saya akan mencoba untuk memilih yang ini ya. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, jadi kita tinggal klik baca rincian. Nah, oke, nah ketika kita sudah klik itu, maka ini akan muncul ya Bapak Ibu ya. Ya, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah ya. Yang tadi boleh dipilih oleh guru dan kepala sekolah. Oke, apa sih yang diminta oleh aksi nyata ini? Ini yang harus kita baca dengan teliti langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Jadi di sini boleh dipilih nih, boleh rekan guru atau orang tua atau murid dan sebagainya. Atau mungkin komunitas belajar luar sekolah, komunitas belajar antar sekolah mungkin gitu ya, boleh dipilih. Jadi di sini sudah jelas ya, rancanglah rencana penyebaran. Ya, rencana penyebaran yang diminta. Ya, rencana penyebaran yang diminta. Nah, kemudian komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah kepada sasaran itu. Nah, yang kedua juga jelas nih ya, kita gitu ya sebagai yang belajar tentang mengapa kurikulum itu berubah, itu diminta untuk mengkomunikasikan ya. Apa sih yang kita pelajari tadi ya. Jadi di diseminasi gitu ya, disosialisasi apa yang sudah kita pelajari, dibagikan ya. Kemudian pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media. Jadi beragam media nih, presentasi, video, poster dengan cara efektif untuk sasaran. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring melalui media yang menurut Anda sesuai. Tetapi sekarang baru ada dalam bentuk PDF ya tentunya ceritanya. Tetapi kalau yang di sini Bapak Ibu boleh menyebarkan nih seperti yang hari ini saya lakukan ya. Jadi ini sudah termasuk salah satunya menyebarkan kegiatan berbagi praktek baik gitu ya, tapi dilakukan secara daring. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin nanti penyebarannya boleh daring, luring dan sebagainya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika kita belajar, kita juga harus selalu melakukan sebuah refleksi atau umpan balik. Jadi yang keempat diminta untuk refleksi atau umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Ya, jadi di perpustakaan belajar ini boleh Bapak Ibu klik. Jadi itu di sana ada macam-macam pertanyaan refleksi. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan refleksi sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, itu nggak masalah kita buat sendiri pertanyaan refleksinya. Gitu ya. Kemudian ini yang poin 5 yang diminta ini Bapak Ibu, unggahlah bukti dalam satu dokumen. Jadi yang akan kita unggah adalah ini, bukti dalam satu dokumen yang berisi dokumentasi kegiatan, ya, jadi dapat berupa dokumentasi kegiatan, paparan, atau media publikasi, penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, jadi poin 2 dan 3 ini. Kemudian hasil refleksi atau umpan balik dari audiens ada di poin. Nah, jadi itu ya. Jadi ini aksi nyata yang akan saya pilih. Oke ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Ini. Nah, ketika kita sudah melihat tadi suruhan dari aksi nyata tadi, lalu apa yang akan kita lakukan gitu ya? Tentunya kita harus mempersiapkan nih ya. Kita akan melakukan aksi nyata di lapangan. Baik itu di ruang kelas
baik itu di komunitas belajar kita, baik itu di komunitas belajar luar sekolah. Secara daring atau luring, ini kita akan rencanakan di sini ya. Jadi pertama kita merencanakan kegiatan tadi ya. Kegiatan pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka ini akan saya sebarkan dengan metode apa? Apakah dengan daring atau luring ya. Kemudian sasarannya siapa? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Karena ketika kita diminta untuk menyebarkan, tentunya ini harus jelas ya. Nggak mungkin kita menyebarkan aksi nyata, tapi kita tidak melihat, tidak ada apa namanya, nggak ada sasaran, nggak terlihat waktunya, nggak terlihat tempatnya. Jadi ketika sudah namanya menyebarkan, ya ini harus ada ya. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah pemahaman atau materi atau paparan yang akan kita sampaikan. Jadi tadi udah disebutkan ya bahwa kita harus menyebarkan pemahaman. Jadi boleh kita rangkum nih pemahamannya. Jadi yang saya pahami tentang kurikulum Merdeka ini adalah seperti apa. Jadi kenapa kurikulum harus berubah? Menurut saya ini karena apa? Jadi materinya silahkan dibuat dulu ya, karena akan kita sampaikan. Kemudian kita juga harus menyiapkan pertanyaan refleksi ya bagi peserta. Jadi pertanyaan-pertanyaan refleksinya boleh Bapak Ibu ambil di perpustakaan belajar atau Bapak Ibu siapkan sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap kegiatan berbagi yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi ini dokumentasi kegiatan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan siap untuk beraksi nyata. Nah, nih boleh dituangkan aksi nyatanya ke dalam dokumen tertulis ya, dalam bentuk Word, infografis, PPT, poster ya, atau ada yang kayak tulis tangan gitu ya, nggak masalah, tetapi poin-poin tadi memang harus ada. Dan di PDF-kan maksimal ukurannya adalah 10 MB. Gitu ya. Oke, wah ternyata mudah ya membuat aksi nyata tadi. Oke, Bapak Ibu yang excited mungkin mari kita beraksi nyata ya. Pertama, kita akan membuat nih. Bentar saya stop share dulu deh. Oke, Bapak Ibu sampai di sini mungkin sebelum kita lanjut berpraktek, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi dan lain sebagainya? Izin bertanya. Ya, baik, silakan. Silakan Bu Tia. Tadi kan dijelaskan ya kalau ada beberapa pilihan aksi nyata. Nah, salah satunya yang barusan dijelaskan itu oleh Bu Dewa Ayu itu tentang penyebaran IKM ya. Terus kan ada refleksi, mungkin nanti nanti dari peserta ya refleksinya. Begitu ya? Iya, betul. Dari Nah, refleksi. Refleksi itu dari peserta, Bunda. Jadi kita harus ya, siapin dulu, nanti jangan sampai ketika kita sudah berkegiatan, nggak tahu nih, oh, refleksinya apa ya pertanyaannya gitu ya. Jadi itu ya, maksudnya, ya. kita sudah Terus, mempersiapkan pertanyaan refleksinya untuk peserta. oke, siap. Nah, kalau yang pilihan kedua itu kan penerapan IKM di kelas ya bersama Ya, anak-anak berarti ya betul, ya. implementasinya. Jadi itu untuk, Nah, kalau refleksinya bersama anak kira-kira gimana ya? Kalau itu kan oke, peserta udah bisa dimaksud. ya, Bunda Kalau ada di refleksinya dari jenjang anak apa nih? Bunda ada di jenjang apa? TK. TK. Oke, oh, Ya, oke, ya, betul. Bun gini Bun, kalau Bunda ada di jenjang TK gitu ya, berarti refleksi saya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita boleh lihatnya seperti ini Bun. Berarti di Eh, Anak-anak kita kan gini, bentar, bentar, saya. takut miskom soalnya ini apakah refleksinya kita sebagai guru gitu Tidak, atau refleksi kalau kepada dari peserta didik. Jadi pertanyaan refleksi oke. hal utama tuh yang harus kita tahu dari anak-anak itu tidak hanya anak-anak ya sebenarnya. Eh, Poin refleksi yang Hmm, pertama itu apa yang mereka dapatkan dari kegiatan belajar. Atau kalau anak-anak bagaimana perasaannya belajar hari ini ya hmm. dengan strategi tadi. Berarti Kemudian lewat mereka pertanyaan pemantik ya. pertanyaan pemantik. Nah, kalian hari ini belajar dengan Bu Guru seneng nggak atau seperti apa? Apa yang kalian rasakan gitu ya? Nah, ketika mereka misalnya menjawabnya dengan ciri khas anak-anak,
dengan teknik wawancara, maka ibu yang harus merangkum ya. Jadi menurut gitu ya, menurut Dede hari ini pembelajarannya seperti apa? Atau ibu boleh memberikan pilihan berupa emoticon, berupa gambar-gambar gitu ya. Kemudian sedikit narasikan. Itu baru yang dirasakan. Kemudian mungkin pertanyaan refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan ya? Bagaimana hal apa yang paling menarik? Ya, hal apa yang paling menarik dari sesi belajar hari ini? Nah, jadi seperti itu. Kemudian eh, yang ketiga mungkin apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya ya. Ketika habis belajar ini kalian pengen ngapain lagi sih, Nak? Ya, jadi itu merupakan semacam refleksi. Jadi terlihat perasaan mereka seperti apa, yang paling menarik bagi mereka apa, atau dan yang terakhir mereka pengen apa sih ketika sudah mendapatkan pengetahuan dari kita, gitu Bu. Ya, jadi minimal ada tiga yang harus Bunda sampaikan di eh, laporannya nanti, ya. Jadi nanti kalau memang menurut Dede eh, belajar hari ini dirasakan menarik gitu. Kemudian yang kedua apa pertanyaannya? Ya, jadi itu dalam satu kertas gitu ya. Kemudian kertas kedua mungkin menurut siapa lagi? Menurut kakak gitu ya. Perasaannya belajar hari ini bagaimana bagaimana? Itu Bun. Oke, terima kasih. Semakin tercerahkan Bunda Ayu. Oke, baik. Super. Oke, saya masih menunggu teman-teman yang lain nih responnya ada lagi nggak sebelum saya melanjutkan. Jadi kepengennya, kenapa saya lakukan ini gitu ya, supaya teman-teman benar-benar paham gitu ya, dan nantinya benar-benar bisa buatnya gitu ya. Nggak, loh tadi apa ya materinya gitu. Akhirnya nggak selesai lagi gitu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya sambil teman-teman bertanya mungkin seperti apa. Adakah yang ingin ditanyakan sampai di sini nih? Ibu izin bertanya Oh, baik, silakan Bunda. Dengan Bunda siapa? dengan Siti, saya dari Batam. Jadi gini, tadi pagi, bukan tadi pagi ya, tadi pagi juga sih dari info grup WA. Jadi aksi nyata kami kalau bisa dari kepala sekolah nih, mintanya nanti dalam bentuk video gitu. Jadi apakah kalau kita gabung-gabungin terus, misalnya nanti ini bentuknya gambar, gambar terus kita gabungin jadi editing video, apakah bisa seperti itu? Baik. Bunda, maksudnya ini aksi nyata yang akan disebarkan atau yang akan diupload? yang yang akan diupload. Baru mau Kalau bikin. kalau Heeh. yang akan diupload itu Iya. syaratnya sudah jelas berupa PDF, Bunda. Oh gitu. Ya, jadi dia berupa PDF. Oh, berupa PDF tetap ya. Ya, ya, Jadi itu tetap. kalau yang disebarkan ya, kalau yang Iya. bentuk video. Nah, kalau yang berbentuk video tentunya harus disebarkan gitu. Siap. Mungkin di YouTube dengan mungkin umpan baliknya seperti apa nanti sistemnya Bunda menerima umpan balik dari peserta gitu. Oh, gitu. Ya. Ya, Itu tetap dalam PDF ya. iya itu memang syaratnya sudah jelas dalam bentuk eh, PDF. Siap. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin teman-teman? Saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini sebelum kita mulai, atau sambil teman-teman sudah menyiapkan catatan-catatan kecil untuk kita akan langsung mulai sekarang gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih, nggak ada ya teman-teman ya. Masih menyiapkan Bunda Dewa Oke, pertanyaannya. Oke. saya menyiapkan baik. Ya. Oke, oke, saya sambil cari-cari sesuatu. Baik, sudah siap semua dengan catatan ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Kita akan lanjut mulai. Kok di sini saya ya? Oke. Sudah terlihat, Bu Guru? Sudah terlihat? Ah, udah?
Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Sudah. Oh, Hilang lagi. hilang lagi. Kan 2000 kan. Hilang lagi. Ya kan? Belum? Nah, oke, sudah terlihat ya. Oke, kita akan beraksi nyata. Aksi yang nyata. Oke, tadi yang diminta adalah penyebaran ya. Penyebaran tentang eh mengapa kurikulum harus berubah. Itu yang kita pilih ya poinnya tadi ya. Nah, jadi di sini tentunya kita harus tahu nih, harus menentukan nih kegiatan apa namanya? Judulnya. Kira-kira kalau seperti itu apa ya gitu ya. Boleh Bapak Ibu buatnya sosialisasi, kemudian kegiatan belajar bersama gitu ya, silahkan ya. Jadi sosialisasi temanya mengapa kurikulum harus berubah gitu ya. Nah, ini adalah topik yang harus Bapak Ibu sebarkan. Kenapa kurikulum harus berubah? Jadi kalau saya misalnya di sini memilih kegiatan belajar bersama komunitas belajar ya. Jadi saya milihnya menyebarkan misalnya di dalam sekolah ya, dalam komunitas belajar sekolah ya. Saya pilih seperti ini. Kegiatan belajar bersama komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem dengan topik mengapa kurikulum harus berubah. Tuh. Atau Bapak Ibu mau pilih sosialisasi mengapa kurikulum harus berubah di misalnya PKG mana gitu silahkan gitu ya. Nah karena kita menyebarkan maka saya ini sudah menyiapkan nih harinya, tanggalnya, jamnya, tempatnya dan pesertanya ya. Itu nih yang sudah saya siapkan karena harus menyebarkan ya. Nggak mungkin kita menyebarkan nggak ada sasaran. Nggak mungkin kita menyebarkan tidak ada tempat, ya, tidak ada hari gitu. Jadi tentu saya rencanakan ini karena saya akan lakukan secara daring. Nah, setelah ini yang saya lakukan lagi apa gitu ya? Tentunya saya menyiapkan materi, menyiapkan pemahaman saya tentang kurikulum tentang kurikulum merdeka gitu ya. Jadi materi yang disampaikan ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini masih masih belum ini ya. Ternyata masih belum diselesaikan. Oke, sebentar. Ya, jadi itu materi yang akan saya sampaikan. Ini saya lengkapi dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya izin dulu. Mungkin ada sambil mau tanya-tanya boleh. Oke, Bapak dan Ibu sambil menunggu materi dari Bu Narsum, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, baik, 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 baik. Oke. Baik ya, izin lagi ya, moderator, saya lanjutkan. Ya, oke, silakan. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudahkah terlihat? Nah, dah. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Oh, Pak lagi ya. Oke. Oh, PDF aja. Sekarang? Jadi nih, jadi materi yang akan saya sampaikan ini kira-kira apa itu kurikulum gitu ya. Jadi saya menjelaskan nih, kurikulum adalah titik-titik. Jadi kurikulum dirubah berdasarkan situasi dan kondisi sekolah gitu misalnya ini paparan saya ya. Kemudian dari sini saya akan melakukan ya. Jadi dari pemahaman saya tentang mengapa kurikulum harus berubah, maka saya akan melakukan pemetaan potensi dari lingkungan sekolah saya. Misalnya lingkungan sekolah saya berada di dataran ini gitu ya ceritanya. Ya, jadi
materi-materi tadi yang sudah saya pahami, saya buat di sini. Apakah semua detailnya harus dijelaskan? Ya, nggak perlu ya. Cukup poin pokok yang kita sampaikan saja. Itu yang saya ceritakan di sini. Nah, setelah itu, setelah materi yang tadi saya sampaikan, saya ceritakan di sini ya cukup mungkin dalam satu slide ini aja ya saya menceritakan materi yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya saya menyiapkan pertanyaan refleksi bagi para peserta. Jadi apa yang sudah dipelajari hari ini gitu ya bersama saya gitu. Apa yang sudah dipelajari nih tentang eh, mengapa kurikulum harus berubah ya. Saya minta nih peserta untuk menuliskan. Boleh lewat Padlet, lewat tulis tangan, atau lewat tanya jawab. Jadi misalnya nih kayak kegiatan di sini lagi open mic gitu. Jadi kalau open mic artinya saya harus mencatat gitu ya apa yang disampaikan oleh misalnya menurut Bu Piah yang dipelajari hari ini adalah apa-apa itu yang saya catat. Kemudian yang kedua, apa yang menarik dari sesi belajar ini gitu. Jadi masih di Bu Piah nih ya refleksinya. Saya catat lagi karena kita open mic. Eh, jadi mungkin kertasnya akan dikasih satu judul nih, refleksi dari Bu Piah. Jadi menurut Bu Piah yang sudah dipelajari hari ini adalah titik-titik. Ya, hal menarik dari sesi belajar ini adalah titik-titik. Kemudian Bu Piah ingin melakukan gitu ya, misalnya apa. Jadi itu refleksi dari peserta pertama. Kemudian refleksi dari peserta kedua seperti apa? Saya rangkum lagi ya. Ketika itu kita memberikan pertanyaannya berupa eh, tanya jawab langsung. Nah, kalau lewat mungkin memberikan mereka kertas post-it, memberikan mereka pertanyaan lewat Padlet, mungkin lebih mudah kita ya, akan lebih mudah bagi kita untuk mendokumentasikan. Tinggal screenshot aja gitu ya. Jadi kita tinggal screenshot saja kalau kita membuatnya dalam bentuk pertanyaan seperti Padlet dan Jamboard dan lain sebagainya atau tulis tangan dari peserta. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk menuliskan gitu ya. Jadi tinggal kita foto. Nah, selanjutnya dari ketika sudah merefleksi, apalagi yang harus kita siapkan? Tentunya dokumentasi ya. Jadi dokumentasi kegiatan. Nah, itu Bapak Ibu, wah semudah itu ternyata ya membuat sebuah aksi nyata. Bagaimana Bapak Ibu? Wah, Bu Pia nih senyum-senyum nih. Boleh diulang? Saya baru masuk. Oh, Baru bangun, astaga. Alarmku bunyi padahal ini loh yang ku nanti-nanti. Ibu siapa itu? Dengan Bu siapa? Bu Sapta ya. Oh, Bu Saptawati. Oke, ya siap-siap. Sebentar ya, Bu. Bu Sapta nanti kita ulang lagi, tenang aja. Kita akan Ya, review kembali ya. Nah, kasih. sekarang ini dulu nih dari teman-teman, ada nggak hal-hal yang ingin dulu ditanggapi dulu nih dari sini gitu ya. Sebelum saya ke Bu Sapta nih. Izin, Bun. Baik, dengan siapa? Bu Pia. Seperti Oke, Bu Pia. Siap, Bu Pia, silahkan. kalau materi ya, kan tadi materi yang dipelajari apa, kan tadi disantumkan, misalnya kurikulum itu apa gitu ya. Apakah hanya poin-poin itu saja atau bahan materi yang sudah kita siapkan misalnya berbentuk PPT gitu ya, yang akan disampaikan ke peserta juga itu harus diunggah juga nggak? Kalau menurut saya nggak usah gitu punya. Kalau Siap. PPT diunggah, artinya akan banyak ini ya, akan bertambah lagi nanti ya. Belum kita dokumentasi, belum refleksi dari peserta kan. Kemudian, Klub sinyalnya bisa di sebentar. Oke. Sudah terdengar? Sudah ya? Sudah jelas? Kedengaran suara saya? jelas. Oke, nah gini pertanyaannya Bu Pia, apakah materi yang disampaikan itu berupa PPT itu detail dilampirkan di sana gitu. Jadi itu tergantung Ibu aja. Boleh Bu, berarti Ibu menambahkan di atasnya nih poin-poin tadi ya, kegiatannya dilaksanakan di mana, pesertanya siapa saja, kapan dilaksanakan, kemudian ditambahkan lagi dengan dokumentasi dari umpan balik dari para peserta,
kemudian Ibu tambahkan lagi dokumentasi foto. Nah, yang jadi kendala takutnya itu lewat dari 10 MB gitu, Bu. Ya, takutnya lewatnya 10 MB. Jadi udah nggak bisa di-upload kan kalau lewat 10,01 aja udah nggak bisa di-upload gitu. Tapi boleh dicoba. Siapa tahu kalau dia ringan boleh aja gitu ya. Oke, atau kita rangkum aja biar nggak ini ya, mungkin eh, apa di saya rangkum seperti yang tadi itu pun nggak masalah gitu. Terima kasih, semakin mudah. Semakin mudah ya ternyata ya. Ternyata Semoga semakin bisa mudah. beri Karangasem. Dari kemarin-kemarin nih rasanya susah aja terus ya. Rasanya susah aja terus apa namanya? Kegiatannya ternyata semudah itu gitu ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi dulu nih. Oh, tentang materi. Ya, oke, nanti akan dibagikan ya materi-materinya gitu ya. Tapi ini saya kepengen juga nih menunggu umpan balik dari teman-teman pengen apa teman-teman apa sih yang jadi kegalauannya gitu ya? Apa sih yang tidak dimengerti selama ini gitu ya? Kalau teman-teman mau bertanya tentang itu ya, saya persilahkan. Bun, izin bertanya lagi. Oke, Ya, siap Bu silakan Siti, Bu Siti. silahkan. Eh, yang ini kan Bun, kita kan kemarin waktu awal pembelajaran itu sudah apa ya manggil apa orang tua untuk pertemuan seperti itu. Jadi Ah, sebelum anak masuk sekolah, pembelajaran kita pakai kurikulum merdeka loh bunda-bunda seperti itu. Cuman kita belum upload ke aksi nyata. Jadi misalkan penyebarannya waktu itu masih bisa atau enggak ya? Gitu. Karena memang terkendalanya seperti ini. Setelah dapat pemaparan dari bunda, mungkin karena kemarin-kemarin nggak lihat. Oh ternyata di webinar ada ya. Kita lihatnya di YouTube, YouTube aja kok nggak ada yang pas yang kayak gini gitu. Alhamdulillah terima kasih ya. Eh, apa ya materinya ini sederhana cuman nyangkut sih di hati gitu. Gitu aja. Kasih. terima kasih Bu Siti. Ini sebenarnya refleksi saya juga Bu Siti ya dari beberapa kali melakukan kegiatan berbagi ini gitu. Ternyata yang dibutuhkan oleh teman-teman itu bukan teori yang dengan eh, paparan gitu ya, dengan ini loh dukungan pemerintah, bukan dengan apa bahasa-bahasa yang luar biasa. Ternyata lebih kepada kalau langsung nih kayak gini langsung mengerjakan, ternyata teman-teman lebih paham dan lebih bisa melaksanakan, lebih bisa melakukan. Nah, kalau yang seperti Bu Siti sampaikan tadi, boleh nggak dokumentasinya ya? Udah boleh aja Bu Siti gitu ya. Eh, karena di sana Bu Siti sudah memaparkan tentang bahwa sekolah ini sekarang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka setelah sebelumnya gitu ya. Setelah sebelumnya Bu Siti di sekolah menggunakan misalnya K13 yang disederhanakan gitu ya. Nah, boleh dokumentasinya yang itu. Nah, kalau di sini terkendala dengan umpan balik atau refleksi peserta ya, tekniknya Bu Siti mungkin ya nanti akan dilakukan seperti apa? Apakah eh, karena ini kan berproses nih Bapak Ibu setelah beberapa bulan ini melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Apakah pembelajaran itu menurut anak-anak seperti apa? Bapak Ibu melihatnya seperti apa? Boleh saja seperti itu. Jadi ditambahkan refleksinya nanti di sana. Karena kemarin kan pastinya belum buat refleksinya ya Bu Siti ya. Jadi, Belum, belum. makanya Ya. boleh lah, boleh refleksinya itu kita buat sekarang. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang perlu diingat gitu lah, ketika kita membuat sebuah aksi nyata, hal-hal apa sih yang eh, tidak boleh kita lakukan gitu ya. Ya, tentunya yang pertama tidak ada indikasi plagiarisme gitu ya. Kita nggak bisa mengcopy karena sekarang kan sistemnya udah canggih nih, ada aplikasi-aplikasi yang bisa apa, mendeteksi ya. Jadi plagiatnya itu berapa persen gitu ya. Maka atau Bapak Ibu nih satu kombel, satu komunitas nih buatnya sama semua gitu ya. Jadi untung rugi nih. Tiba-tiba yang udah ngerjain uploadnya belakangan, temennya yang tinggal ganti nama, uploadnya duluan, ya dia yang langsung dapat sertifikat. Justru Bapak Ibu yang terkena indikasi plagiarisme. Jadi di sana harus hati-hati. Bekerjanya boleh satu, memahaminya boleh bersama, tetapi
umpan balik. Pertanyaannya nggak mungkin sama ya, pertanyaan umpan baliknya. Kemudian materi yang disampaikan itu nggak mungkin sama-sama banget, pasti ada hal-hal yang membedakan gitu. Di sana ini ya. Di sana hal-hal yang nanti bisa kita bedakan. Jadi itu indikasi eh, tidak terindikasi plagiarisme. Itu yang pertama. Yang kedua, ada eh, refleksi ya. Refleksi dari peserta itu wajib gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau menyebarkan, ketika Bapak Ibu melakukan, itu harus ada refleksi. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu gimana sih buat pertanyaan refleksi, nah di setiap aksi nyata sudah disiapkan nih perpustakaan eh, untuk Bapak Ibu mendownload kira-kira pertanyaan refleksi itu seperti apa. Tapi ada yang bingung juga nih, saya kemarin buka perpustakaan tuh ada beberapa topi, malah saya bingung nih bikinnya. Ya udah, sederhanakan saja gitu ya, boleh disederhanakan saja pertanyaan refleksinya. Jadi pertanyaan refleksinya seperti apa gitu ya? Ya tentunya ketika merefleksi harus tahu belajarnya itu dapat apa sih gitu ya. Itu harus bisa merefleksi diri. Oh iya ya, saya belajar hari ini dapat apa. Kemudian keuntungan refleksi bagi peserta apa? Peserta jadi tahu. Hari ini saya belajar apa. Jangan sampai nggak tahu nih saya ini belajar apa sih sebenarnya gitu. Kemudian yang berbagi juga harus tahu. Oh, dari apa yang saya sampaikan ternyata gitu ya. Yang saya bagikan ini, peserta ini sudah mendapatkan ini gitu ya. Tapi kalau mereka nggak dapat apa-apa, wah saya refleksi lagi nih. Berarti saya penyebarannya kurangnya di mana? Nah, kemudian setelah merefleksi yang pertama, yang kedua tentunya ya, kita harus tahu nih, apalagi untuk anak-anak gitu ya, belajarnya hal yang paling menarik gitu ya, hal yang paling menarik yang dirasakan tuh apa gitu, ya. Jadi hal-hal paling menarik itulah yang akan kita kembangkan. Oh, ternyata begini loh anak-anak kalau diajak belajar eh, dengan teknik seperti ini. Gitu. Nah, kemudian atau dibuat pertanyaan lain ya. Jadi apakah ada yang menjadi miskonsepsi selama ini gitu ya. Jadi ketika sudah belajar bersama kita tanya lagi nih peserta, ada nggak yang jadi miskonsepsi selama ini? Seperti tadi ya, oh saya maunya bikinnya berupa video, ternyata eh, dipersyaratkan malah harusnya apa? PDF gitu ya. Jadi udah terjadi miskonsepsi selama ini. Itu bisa jadi refleksi juga gitu ya. Nah, kemudian hal lain apa yang yang bisa kita tanyakan mungkin ya. Ada hal menarik, apakah ada miskonsepsi? Kita tanya lagi nih, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan gitu ya ketika sudah mendapatkan kegiatan belajar hari ini. Ya, jadi kita harus nanya itu tuh pengennya ngapain sih? Jadi nggak mungkin lah setelah mereka belajar hari ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita tetap harus bertanya ya. Peserta juga merefleksikan, oh ya saya setelah belajar ini akan mengimplementasikan kembali di ruang kelas gitu misalnya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang akan kita dokumentasikan sebagai sebuah refleksi. Nah, ketika sudah selesai kita upload gitu ya, kita harus sebarkan kembali aksi nyata tadi ya. Jadi ini untuk mendapatkan umpan balik kembali dari yang membaca aksi nyata kita gitu ya, minimal satu lah. Ada yang memberikan umpan balik. Jadi di-upload di aksi nyatanya, kemudian sebarkan ke temannya, kasih umpan balik dong. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah semakin mudah ini sepertinya. Oke, ada lagi pertanyaan atau saya balik ke Bu Sapta nih? Bu Sapta masih di sini. Nantilah, setia menanti. Orang saya butuh ilmu ini, guys. Ketiduran saya. Aduh, saya nunggu Bu Sapta tidur nih. Oke, baik. Ini Bu Sapta nih suhu saya ini. Ya. Oke, Bu Sapta. Teman-teman yang lain ya, saya sedikit review kembali ya. Kita mereview kembali apa sih yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, nih hal-hal yang harus kita lakukan di aksi nyata. Bahwa aksi nyata tadi bukan hanya sekedar untuk memenuhi, untuk mendapatkan sertifikat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh belajar mandiri,
ternyata dari setiap strategi yang pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi ya untuk mensukseskan IKM. Ada webinar, ada komunitas belajar, ada PMM, kemudian ada mitra pembangunan, kemudian ada kegiatan atau pihak-pihak lain ya misalnya dinas dan lain sebagainya, kemudian ada help desk. Jadi dari semua yang sudah diberikan pemerintah tadi ternyata belum ada yang kita manfaatkan gitu ya. Apalagi di pelatihan mandirinya. Bayangkan Bapak Ibu, lah 2 tahun sekolah saya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tapi saya nggak belajar gitu ya. Terus selama ini apa yang saya lakukan gitu, apa yang saya berikan ke anak-anak saya tentang kurikulum Merdeka, sedangkan saya nggak belajar. Jadi katanya guru yang berhak mengajar adalah guru yang belajar gitulah. Kalau saya nggak belajar, terus apa yang saya berikan? Ya. Nah kemudian jadi Suaranya putus-putus. suaranya putus-putus ya. Oke, sudah terdengar? Bagus kok. Saya malah bagus sekali Oh bagus kedengaran. ya. Oh ya. Oke. Nah, oke ini ya. Jadi aksi nyata yang kedua adalah ini bentuk praktik pemahaman kita. Jadi pahami teori yang sudah diberikan tadi, ya video-videonya itu jangan lupa Bapak Ibu ya ditonton sesuai dengan waktunya itu berapa berapa hari gitu ya. Jangan hanya cepetin hanya untuk mengejar centang hijau gitu ya. Jadi nggak belajar lagi itu ngapain gitu ya. Tapi pahami apa yang sudah menjadi isi dari video. Jadi setelah itu implementasikan apa yang sudah kita pelajari. Gitu ya, nih ya tadi ya. Jadi selesaikan modul, pilih salah satu ya. Kemudian praktekkan, jangan lupa nih yang harus dipraktekkan. Kenapa kita harus praktekkan? Agar kita tahu bahwa ini loh implementasinya. Ini loh ternyata yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya nih Merdeka Belajar ketika diimplementasikan di ruang kelas itu seperti apa sih jadinya gitu. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih gitu. Pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak-anak gitu. Bayangin Bapak Ibu ya kalau anaknya ada 30 kemudian 30-nya pengen bebas, apa kita mau bisa sanggup jadi guru kan? Tentunya tidak gitu ya. Jadi esensi yang pertama dari Merdeka Belajar ini kan harus yang udah belajar tentang Merdeka Belajar apa ya nih esensi pertamanya komitmen terhadap tujuan. Jadi anak-anak harus tahu tujuannya belajar, guru harus tahu tujuannya mengajar. Nah, yang kedua, ketika mereka sudah tahu tujuan, maka mereka akan eh, mandiri terhadap cara mencapai tujuan tadi. Dan yang ketiga, reflektif. Tuh ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian dituangkan dalam PDF maksimal 10 MB. Oke, ini tadi lanjutannya ini yang harus dipahami ya. Di setiap Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata dalam topik tertentu, jangan lupa untuk membaca ini ya tujuannya gitu ya, tujuan belajar. Jadi Bapak Ibu pun sebagai seorang guru harus menyampaikan tujuan belajar ke anak-anak gitu. Jangan sampai anak-anak kita bingung nih, ngapain sih saya diajak nyanyi sama bu guru, ngapain saya diajak olahraga, ngapain saya diajak lompat tinggi, ngapain saya diajak senam gitu ya oleh bu guru. Jadi harus disampaikan, nah hari ini anak-anak kita akan belajar tentang materi apa. Nah, tujuannya supaya gitu. Jangan lupa ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak tahu nih kenapa mereka harus belajar itu, gitu ya. Jadi sama nih seperti Bapak Ibu. Kalau ini udah tahu kan gampang ya nanti untuk apa mencari strategi untuk mencapai tujuan. Ini ada rekomendasi penyelesaian topik. Nah, ini ada topik-topiknya tadi. Oke, ini kita akan memilih aksi nyata. Nih, Bu Sapta nih. Ada 3 yang akan kita pilih adalah menyebarkan pemahaman. Tuh. Selanjutnya ini yang harus dibaca, jangan lupa ya. Ini adalah perintah-perintah yang perintah-perintah apa rambu-rambu yang harus kita kuasai ketika kita akan melakukan aksi nyata. Jadi nggak ada harusnya sih tidak ada eh, unggah aksi nyata kalau Bapak Ibu belum melakukan itu di ruang kelas gitu ya. Jadi ini dulu yang dilakukan ya siapkan dulu oh saya diminta mencari sasaran atau audiens kemudian saya diminta mengkomunikasikan pemahaman saya berarti harus nyiapin materi
Kemudian apalagi nih? Berarti diminta membuat refleksi, berarti harus menyiapkan pertanyaan refleksi. Kemudian mendokumentasikan. Barulah setelah ini kita ke praktik. Ya, nih langsung praktik di lapangan, lakukan aksi nyata. Nih, kegiatan penyebaran, sasarannya siapa, waktunya siapa, tempat siapa. Kemudian pemahaman materi yang akan disampaikan, ya. Kemudian ada umpan balik. Oke, nih. Bolehnya dalam bentuk apa? Ternyata video belum ada video ya. Di beberapa topik terbaru mungkin saya belum tahu, tapi sementara ini berupa PDF dulu semua ya. Size-nya adalah 10 MB. Jadi mau dalam bentuk apapun silahkan Bapak Ibu ya, Word, infografis, PPT, poster gitu silahkan. Ya, terus kalau nggak punya laptop gimana? Nah, sekarang di HP kan bisa sudah mulai mengerjakan apa namanya Canva. Ya, mungkin bisa dikerjain di situ gitu ya di Canva. Kemudian di-create ke PDF. Oke, lanjut kita beraksi nyata. Sudah selesai. Jadi ini dinamakan kegiatan belajar bersama komunitas, gitu misalnya. Atau sosialisasi, ya. Ada hari, tanggal. Wah, thank you. Ternyata sudah selesai. Semudah itu ternyata kita mengerjakan. Berapa menit itu waktunya? Kalau lihatnya Sampai sih semudah itu. Kenyataannya kagak lulus validasi. Ah iya, kalau gini, kenapa saya nggak pernah lulus validasi aksi nyata? Karena saya bilang lagi tadi catatannya tadi tidak memperhatikan apa yang diminta di catatan. Nah, itu yang harus benar-benar kita apa? Harus benar-benar kita perhatikan ya, mungkin teman-teman semua. Nih, kalau dimintanya materi yang materinya nih yang harus dikerjakan. Oke, baik teman-teman mungkin ada di sini pertanyaan atau sedang mengerjakan aksi nyata apa nih? Ternyata ya apa ya? Ini kok nggak beda nih dengan yang penyebaran gitu. Mungkin boleh sharing-sharing dan berbagi di sini. Silahkan. Bu Sapta nih apa nih topiknya yang Sek, sek tadi ini lagi kerja ini. Eh, set, oh ya. Topiknya P5. Yang saya pilih adalah menentukan topik, dimensi, dan apa lagi ya? Pokoknya oke, itu deh. oke. Eh, Kendala terakhirnya sih yang diumpan balik itu. Suaranya. Nggak ada suaranya. Sebentar, sebentar. Saya masih nyimpen nggak itu ya Bu Sapta ya? Ya, ya, ya. Oke. Bapak Ibu mungkin sebentar lagi juga kami di sini akan meminta daftar kehadiran dan umpan balik gitu ya dari Bapak Ibu semua ya. Eh, Boleh mungkin diisi. Oke, sebentar-sebentar. Saya mau carikan Bu Sapta contoh dari P5 gitu. Teman-teman yang lain ada yang pengen tahu atau Bu Sapta aja nih? Kalau Bu Sapta aja yang pengen tahu saya japri aja nanti Bu Sapta ya gitu. Gitu ya Bu Sapta ya. Gimana Bapak Ibu teman-teman yang lain ada yang pengen tahu nggak yang P5 itu contohnya gimana gitu. Mau Ayo, lah. ibu yang lain mana suaranya Iya, dong? Bu. Ya, Kirim dong. Yuk. Sebentar ya. nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Di sini kita belajar sama-sama. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, Oke. P5 ya. Saya izin share screen ya. Saya izin untuk share screen. Oke, terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat ya. Oke ya. Jadi seperti ini. Eh, apa nih kemarin ya materinya? Ya? Oke, ini saya memilihnya eh kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
Kelihatan jelas-jelas. Nah, saya kemarin memilihnya kayaknya ini ya, tim fasilitator project. Ya, jadi seperti ini. Ini ada peserta rapatnya, siapa, kemudian agenda kegiatannya, kemudian saya eh, tim fasilitator. Ini mungkin karena kepala sekolah ya kemarin saya pilih ya. Ya, ya, karena sebagai kepala sekolah membentuk tim fasilitator. Ya, seperti ini saya pilih. Oh, ini kemudian semester 1 ini, kemudian temanya ini. Jadi ketika kita membuat P5, hal pertama yang harus kita tahu itu apa gitu ya. Jadi proyek penguatan artinya apa yang harus dikuatkan dulu. Berarti yang diturunkan pertama adalah dimensi. Jadi kalau saya menganggap bahwa dimensi gotong royong itu di sekolah saya ini rasanya kurang, maka yang harus kita kuatkan adalah dimensi gotong royong. Dimensi gotong royong kita turunkan jadi elemen, kemudian elemen kita turunkan lagi menjadi sub-elemen. Kemudian berapa dimensi yang boleh diturunkan? Yang boleh diturunkan adalah 2 sampai 3 dimensi. Tuh, ininya ya. Kemudian ada dokumentasi, nah, ada refleksi. Jadi pertanyaannya apa nih? Apa yang disukai gitu ya, bagaimana saya berkontribusi, hal-hal yang ingin saya perbaiki. Nah, seperti itu. Udah. Nah, kan karena ini merupakan pertanyaan yang tidak ada tulisannya, jadi saya kreasikan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Oke. Berarti refleksi yang di situ ya boleh ini. Kalau yang saya buka di situ nggak ada refleksi, umpan balik doang. Pertanyaan refleksi itu refleksi atau umpan balik itu seperti ini. Kita menginginkan peserta itu dapat apa sih dari kegiatan yang sudah dibagikan gitu ya. Dari kegiatan belajar kita hari ini dapat apa gitu. Itu refleksi. Kemudian ada nggak hal-hal yang menjadi miskonsepsi? Ada nggak hal-hal yang menjadi apa kesalahpahaman selama ini sebelum belajar dengan kita? Kalau ada mungkin akan diceritakan, kalau tidak mungkin seperti apa nanti dia menceritakan gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nggak yang ingin diperbaiki gitu. Jadi adakah hal-hal yang ingin Bapak Ibu perbaiki setelah apa dalam kegiatan setelah belajar bersama dalam kegiatan belajar bersama ini. Jadi apa yang ingin diperbaiki? Oh, saya ternyata selama ini saya salah nih tentang membuat aksi nyata. Maka yang akan saya perbaiki adalah saya membuat aksi nyata itu akan memperhatikan langkah-langkah gitu misalnya pertanyaan peserta jawaban peserta misalnya Bu Sapta open mic gitu. Jadi Bu Sapta yang meresume mencatat gitu ya dari masing-masing umpan balik tadi. Jadi Bu Sapta catat, resume, kemudian Bu Sapta ceritakan lagi nih dalam bentuk narasi seperti tadi. Jadi ketika menceritakannya itu tentunya harus melampirkan nih nama orangnya siapa gitu ya, dari guru kelompok apa. Gitu. Jadi beberapa pertanyaan refleksi itu ya paling tidak ada minimal 3 ya pertanyaan refleksi yang bisa kita berikan ke peserta. Gitu. Nah, bagaimana? Oke. Ada yang belum dipahami mungkin atau ada yang masih ingin tanya-tanya. Ini kita belajarnya santai ya Bapak Ibu ya. Jadi paparan materinya nggak terlalu tapi lebih ke tanya jawab, lebih ke eh, apa ya hal-hal yang mungkin kurang jadi miskonsepsi selama ini. Masih nginget kan apa kok nek akun Jangannya. Kalau misalnya yang direfleksi. Yang direfleksi gimana Bu? Kalau yang selama ini saya pahami, maksud harus yang umpamanya di grup atau buatkan di Google Form. Eh, ternyata itu bisa dengan hanya bermodal, maksudnya kita melihat foto, tapi mereka benar-benar mengungkapkan apa yang diungkapkan itu kita kreasikan. Narasikan, ya. Jadi kita kan tidak bisa memaksakan bahwa kegiatan itu harus menggunakan
Google Form. Nggak bisa memaksakan bahwa kegiatan itu harus menggunakan sebuah apa namanya Padlet dan lain sebagainya. Ya bisa jadi ya kita pengennya atau saat itu suatu situasi nggak memungkinkan untuk itu. Bayangkan kalau nggak ada sinyal gitu misalnya. Ya udah, jadi refleksinya dalam bentuk apa? Refleksinya mungkin dengan cara tanya jawab gitu ya Bu Sapta ya. Tanya jawab. Tapi pertanyaan refleksinya tentunya kita akan sertakan mungkin di sini nanti pertanyaan refleksi untuk peserta. Satu, apa yang Bapak Ibu sukai dari kegiatan FGD kita hari ini? Dua, bagaimana Bapak Ibu akan berkontribusi gitu misalnya. Tiga, hal-hal apa yang ingin Bapak Ibu perbaiki gitu misalnya. Itu tiga pertanyaan refleksi yang sudah Bu Sabta siapkan. Nah, kemudian karena situasi dan lain hal, ini nggak ada sinyal dan lain sebagainya, maka saya langsung tanya jawab. Ini Bu Sabta mulai nih meresume semua jawaban-jawaban tadi. Wah, ini jawabannya seperti ini. Jawabannya seperti itu. Jadi ini Oh, biar menarik aja, saya tambahkan foto. nah, maksudnya kan yang selama ini yang saya pikir harus Google Form. Ya, Saya sudah kirim nggak di ini nggak ada yang respon. ya itu makanya mungkin mungkin kalau di komunitas belajar dalam sekolah gitu yang gurunya cuma 6 atau 7 gitu, kayak nanggung banget nih saya pakai Google Form, pakai ini ya udah langsung aja Pakai tanya grup jawab. sekolah, saya kasih pertanyaan di grup sekolah di WA. Nah, nah mungkin itu yang harus di Bu Sabta refleksi kembali ya. Ternyata dengan melakukan itu, dengan direfleksi di grup sekolah itu sebenarnya kegiatan belajarnya apa gitu ya. Nah, kayak tadi nih penyebaran. Nah, kalau penyebaran berarti saya paling nggak dalam gambaran saya kalau menyebarkan itu kalau sasarannya itu kita nggak tahu siapa gitu, entah di grup apa aja gitu. Saya merasa itu kurang efektif menurut saya. Maka saya lebih baik menyebarkan itu di komunitas belajar sekolah saya gitu. Atau Bu Sabta akan sebarkan itu di sekolah dan salah satu sekolah dampingannya Bu Sabta gitu ya. Nah, di TK apa gitu. Saya mau sebarkan di sana. Jadi duduk bareng nih Bapak Ibu nih eh, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka misalnya seperti apa ya gininya, apa yang sudah. Jadi memaparkan sedikit Bu Sabta ya. Jadi sasarannya adalah sekolah dampingan gitu ya. Misalnya TK apa, jumlah pesertanya berapa, apa tanggalnya tanggal berapa gitu ya di TK ini. Jadi materi yang disampaikan, Pusata menyampaikan bahwa kurikulum itu harus berubah, nggak bisa kurikulum itu abadi gitu ya. Bahwa kurikulum harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Apalagi nih materi yang Pusata ingin sampaikan di sana. Nah, setelah itu Pusata meminta umpan balik lah dari para peserta tadi. Boleh Bu Sabta, Bapak Ibu silahkan dicatat gitu ya, dituliskan nih, saya ingin sedikit mendapatkan umpan balik. Bapak Ibu ketika sudah belajar bersama saya, apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan ditulis. Jadi mereka nulis nih pertanyaan satu, kemudian pertanyaan dua, apalagi yang Bu Sabta ingin tanyakan. Nah, kemudian Bu Sabta tinggal foto-foto tuh nanti untuk di PDF-kan, untuk di-upload. Jangan lupa dokumentasi foto kegiatan. Itu aja sih Bapak Ibu. Gimana Bu Sabta? Oh ini ada yang minta PPT. Baik, nanti akan diberikan PPT. Ya Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Atau ada yang ingin berbagi nih sekarang udah dapat apa sih dari sini gitu? Eh, kita ingin merefleksi. Apakah ada yang ingin berbagi sedikit sebelum saya bagikan nih materi tuntas aksi nyatanya ini? Apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan ketika belajar bersama kami di sini? Silakan, ada yang ingin berbagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi atau sharing dipersilakan. Atau sudah cukup? Sudah pas Bunda Ewa, sudah pas Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Pak ini Bapak Ibu peserta nih mungkin dalam kondisi apa nih ya? Ngantuk ya, tidur siang ya?
Jadi saya belum mendapatkan umpan balik ini sepertinya nih. Tadi baru dari beberapa ya, dari Bu Sabta, dari Bu Tiah, dari Bu Siti. Suara Oke. bapak-bapak belum kedengaran, Bunda Dewa. Oke, baik Bapak Ibu kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semua. eh ini saya nggak ngelihat wajah-wajahnya ya. Nah, kita mau bikin foto bareng nih, bikin foto bareng tapi tidak ada terlihat wajah-wajahnya. Mungkin kapan-kapan kalau kita ini salah satu syarat belajar itu kelihatan foto kali ya Bu Purani ya. Iya, betul. On cam Bunda ya. Seperti seperti belajar dalam apa nih? Ya, memang sih kegiatan belajar kita itu keuntungan kita belajar secara daring ini bisa dilakukan dengan mau posisinya seperti apa. Tetapi harapannya tetap Bapak Ibu semua ketika membuat sebuah kegiatan belajar. Namanya guru nih kita Bapak Ibu semua ya. Saya yakin Bapak Ibu semua tidak ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang pasif ya, menjadi anak-anak yang kalau belajar ditanyain nggak jawab, diminta merefleksi nggak memberikan sesuatu gitu, nggak bersuara ya. Jadi Bapak Ibu guru adalah cerminan dari anak-anak gitu ya. Kalau Bapak Ibu gurunya nggak mau aktif, anak-anaknya gimana gitu ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu semua di sini nggak ada yang seperti itu ya. Saya rasa Bapak Ibu semua di sini adalah guru-guru hebat gitu ya, guru-guru yang interaktif dalam melakukan pembelajaran. Dan saya yakin anak-anak eh, didik Bapak Ibu semua pasti adalah anak-anak yang aktif dalam kegiatan belajar. Dan ya, saya rasa itu tercermin ya dari apa yang kita lakukan gitu. Baik, Bapak Ibu, kayaknya sekian dulu deh Bu Mangani. Terima kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih nih. Saya maunya minta refleksi, minta umpan balik nih tadi apa sih yang dirasakan saat belajar bersama kami gitu ya. Apakah ada hal-hal menarik atau apa ada sharing apa gitu setelah belajar bersama kami di sini. Tapi kayaknya nih eh, nggak ada yang jawab gitu ya Bu Gurani. Apa kita tutup Iya, aja sampai di sini dulu Bu masih Gurani. malu-malu. Iya. Terima kasih Bunda Dewa atas materi hari ini. Karena sudah waktu, maka kegiatan webinar bersama komunitas TK Negeri Sindang Karangasem akan kami tutup. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan semakin semangat untuk menuntaskan aksi nyata di PMM. Ya, Bapak Ibu? Ya, Siap, oke. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan webinar selanjutnya di komunitas TK Negeri Pembina Karangasem. Dadah, terima Terima kasih. kasih. Saya tutup dengan Parame Santi ya. Om Santi, 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 Oh ya Om. sebentar, saya sebarin PPT-nya dulu ya, lupa ya. Oke, ditunggu ya Bunda ya PPT-nya. Bapak Ibu boleh bergabung dengan grup Telegram kami ya, karena nanti kami akan sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berbagi seperti ini gitu ya. oh iya iya iya. Ya Saya ada grup Yang belum Telegramnya nggak Bu absen Gurani? silakan di absen dulu ya Bapak Ibu. Ya absennya juga. Absennya sudah dibagikan di chat. Ya, karena kami akan rutin menyelenggarakan kegiatan berbagi gitu ya. Kalau hari ini tentang tuntas aksi nyata, mungkin ke depan tentang fitur-fitur PMM kembali gitu ya atau apa gitu ya nanti kami tanya-tanya nih Bapak Ibu perlunya belajarnya tentang apa nih gitu atau tentang P5 dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tadi yang dibagi di grup TK Negeri. Bentar, saya mau bagikan grup Telegram kami. Pak Ibu udah ada yang bergabung di situ nggak? Oke, silahkan. Oh, ada keluar lagi. Habis yang buka kolom komennya. Tapi sini kolom komen ini ke Bu. Oh, Bu Demak. Oh, makasih Bu Ayu atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih ya Bu. Oke, PPT-nya sudah semua di-download ya. Yang minta PPT, belum. Oh, saya isi absen dulu. ya boleh diisi absennya, boleh. Santai Bunda, santai. Kami masih menunggu di sini. Soal jurusan.
Apa sih ini? Oke, sudah semua. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh terima kasih ya untuk kesempatan belajarnya dan link Telegram Kombel kami sudah ada di kolom chat. Silakan. Mana? Enggak, itu Kemendikbud. Itu tuh yang bagian terakhir. Tulangnya ya asin ya. Itu tulangnya ya asin. Oke, sebentar lagi dibagikan. Oke, ya. Terima kasih semua. Nah, ini ada grup Telegram kami, silahkan boleh Bapak Ibu join di sana. Sukses dengan aksi nyatanya. Jadi diingat ya, diingat kembali nanti keaktifan Bapak Ibu sebagai guru itu tercermin dari bagaimana Bapak Ibu mengaktifkan akun belajar ID-nya di PMM. Jadi akan terlihat nih recordnya gimana gitu ya. Akan terlihat hanya join saja, hanya menonton video saja, hanya dipercepat sampai menit dan detiknya pun akan terlihat gitu ya. Dan itu akan menjadi sebuah laporan ke Dinas Pendidikan kita nantinya. Ya, apalagi yang sudah IKM. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Bu Sophia, Pak Gun, terima kasih. Terima Bu kasih. Sabta, Sangat bermanfaat. terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sebelah-sebelah sana mak beli apa? Sebelas. Kan yang ambilnya.